Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Afan Putra dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kalian pasti nggak asing lagi dengan TikTok. Dalam hitungan jam, tren bisa meledak dan tersebar kemana-mana. Lagu viral, challenge baru, gaya bicara unik, semuanya cepat banget. Nah, fenomena ini disebut dengan trend velocity. Tapi bagaimana ini bisa terjadi dan apa sih hubungannya dengan komunikasi persona? Yuk kita bahas bareng. Apa itu trend velocity? Trend velocity menggambarkan seberapa cepat konten jadi viral di TikTok. Algoritma otomatis menampilkan video yang ramai interaksi ke jutaan pengguna. Challenge, lagu, atau gaya bicara bisa viral dalam hitungan jam. Tapi tentu saja bukan algoritma saja yang bekerja. Lalu selanjutnya yaitu teori komunikasi persona. Dalam teori komunikasi persona, Don Persson menjelaskan bahwa saat berkomunikasi, kita membangun persona atau citra diri yang disusun berdasarkan kredibilitas, emosi, dan juga logika. TikTok bukan sekedar platform hiburan. Ia adalah panggung sosial tempat kita menyampaikan pesan, sekaligus membentuk identitas digital. Lalu selanjutnya yaitu persona digital di TikTok. TikTok memungkinkan kita membentuk persona digital. Bagaimana kita ingin dilihat orang lain? Menurut Erving Goffman, kita semua tampil di panggung depan. Ketika tampil di media sosial, menunjukkan versi terbaik dari diri kita. Itu bisa berupa konten lucu, inspiratif, bahkan profesional. Yang penting terlihat otentik, menarik, dan juga relevan. Lalu, apa yang membuat konten viral? Konten viral biasanya mengandung emosi yang kuat, mudah diingat dan gampang dibagikan. Contohnya, video yang lucu, sedih, inspiratif, ataupun yang unik. Kreator yang bisa menyatukan kredibilitas, emosi, dan juga logika biasanya lebih cepat viral. Lalu, kenapa persona penting dalam viralitas? Persona digital yang kuat itu seperti magnet. Audiens lebih mudah percaya dan terhubung secara emosional. Misalnya, kreator yang konsisten dengan gaya bicara ramah atau punya visi positif cenderung lebih punya banyak pengikut. Likes, share, dan komentar adalah bentuk validasi sosial yang memperkuat persebaran suatu konten.
Lalu, analisis TikTok dengan teori komunikasi persona. Dengan teori komunikasi persona, kita bisa memahami viralitas sebagai hasil dari strategi komunikasi. Konten yang sukses bukan hanya soal isi, tapi siapa yang menyampaikannya dan bagaimana cara penyampaiannya. TikTok pun juga jadi ruang kolaboratif, tempat kita membentuk budaya digital baru bersama-sama. Lalu, kesimpulan dan penutup. Jadi, viralitas di TikTok bukan sekedar kebetulan ataupun algoritma, tapi hasil dari komunikasi strategis, kreatif, dan penuh perhitungan. Dengan memahami teori komunikasi persona, kita bisa jadi lebih bijak dalam membentuk citra diri dan lebih cermat dalam membagikan pesan. Nanti saya akan tampilkan beberapa contoh konten viral yang memang sekarang ini lagi trending ataupun beberapa bulan yang lalu. Oke, sekian, terima kasih video dari saya. Semoga dengan adanya pemberitahuan ini kita dapat mengetahui sisi positif dan juga sisi negatif dari suatu media digital di platform seperti TikTok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.